Kami dari kelompok 1 akan menampilkan sebuah drama dengan judul Timun Mas. Saya Ivana Benggenis berperan sebagai dalang atau narator. Saya Bella Febrianti sebagai Mbok Serintil. Saya Bunga Rolita sebagai raksasa. Saya Syakira berperan sebagai Timun Mas. Saya Siti Rahman berperan sebagai warga. Saya Tiara berperan sebagai peramal dan warga. Saksikanlah drama dari kami. Di sebuah desa, hiduplah seorang wanita tua bernama Mbok Serintil. Mbok Serintil ingin sekali mempunyai anak, agar dapat merawat dirinya yang sudah mulai tua. Setiap hari, Mbok Serintil pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Hingga pada suatu hari, Mbok Serintil bertemu dengan seorang raksasa yang sangat menyeramkan. Hei wanita tua, jangan takut. Aku tak akan memakanmu. Lagi pula, dagingmu sudah keras dan tak lagi sedap untuk kumakan. Benarkah itu Tiara Sasa? Lalu apa yang kau inginkan dariku? Hahaha, manusia memang sangat serakah. Aku akan memberikanmu biji timun ini. Tanam dan rawatlah dia seperti anakku sendiri. Ketika mentimun ini sudah matang, kau akan mendapatkan seorang anak. Jagalah dia. Namun ketika dia sudah berusia 17 tahun, aku akan mengambilnya kembali untuk menjadi santapanku. Baiklah Tuan Sasa, aku akan melakukannya. Raksasa itu memberikan biji mentimun kepada Mbok Serintil. Mbok Serintil pun kembali ke rumahnya dan mulai menanam biji-biji mentimun itu dengan penuh kasih sayang. Beberapa bulan kemudian, Mbok Serintil pergi ke kebunnya karena timun-timun itu sudah masuk waktu panen. Setelah sampai di kebun, Mbok Serintil melihat banyak sekali mentimun. Namun, ada satu mentimun yang sangat besar dan berwarna emas. Betapa terkejutnya Mbok Serintil mendapati seorang bayi perempuan di dalam mentimun emas itu. Kan ku beri nama kau Timun Mas, karena kau terlahir dari sebuah biji timun. Timun Mas tumbuh menjadi anak yang cantik, baik hati, dan rajin membantu Mbok Serintil mencari kayu bakar ke hutan. Namun, meski hidup mereka sederhana dan damai, tak semua orang di desa senang melihat kebahagiaan itu. Bu, anak siapa yang ada di rumah Mbak Serintil itu? Tidak mungkin bukan jika itu anaknya. Mana mungkin perempuan tua begitu bisa punya anak, apalagi tanpa suami. Wah, Bu, jangan-jangan selama ini Mbak Serintil itu pakai pesugihan. Jika benar begitu, ya ampun, bisa-bisa kita satu kampung bisa ikut celaka. Iya, Bu, jangan-jangan suatu hari nanti anak itu akan dijadikan tumbal. Gosip itu dengan cepat menyebar ke seluruh kampung. Namun, Mbok Serintil tetap bersabar dan memilih untuk diam. Mak, jangan mendengarkan perkataan orang lain ya. Tahun demi tahun telah berlalu. Hingga akhirnya Timun Mas genap berusia 17 tahun. Mbok Serintil merasa cemas mengingat perjanjiannya dulu dengan raksasa. Hingga pada suatu hari itu tiba, Mbok Serintil menyuruh Timun Mas untuk bersembunyi di kamar. Tiba-tiba tanah berguncang, langkah-langkah berat datang mendekat. Hei perempuan tua, mana anak perempuanmu yang telah kau janjikan padaku? Maafkan aku tuh raksasa. Timun Mas sedang mandi di sungai, tubuhnya bau tanah. Kau pasti tak akan suka memakannya sekarang. Baiklah, seminggu lagi aku akan kembali. Pastikan dia sudah siap untuk kumakan. Baiklah, Tuan Raksasa. Aku tak akan mengecewakanmu. Maka kembalilah raksasa itu ke hutan. Mbok Serintil dan Timun Mas sangat lega karena mereka masih punya waktu untuk bersama. Namun, setelah seminggu berlalu, raksasa itu pun kembali. Hei perempuan tua, aku kembali untuk menagih janjimu. Cepat serahkan anak perempuanmu. Maafkan aku tuh raksasa. Timunmu sedang menyuruh kayu bakar di kampung sebelah. Jika saja kau datang lebih pagi, pasti kau bisa menemuinya. Baik, tapi ingat,
Jika seminggu lagi kau tak menyerahkannya, akan kuhancurkan rumahmu dan seluruh desa ini. Ibu, biarkan aku saja yang pergi. Jika memang takdirku, aku rela menjadi santapan raksasa. Tidak, anakku. Ibu tak akan membiarkanmu. Ibu akan melakukan segala cara untuk menyelamatkanmu. Tiba-tiba, Mbok Serintil teringat kabar dari tetangga-tetangga yang suka bergosip di pasar tentang seorang peramal sakti yang tinggal di puncak Nak, gunung. ibu akan pergi ke hutan untuk menemui seorang peramal yang akan membantu kita. Tapi ibu, di hutan sangatlah berbahaya. Biarkan aku ikut bersamamu. Tidak, anakku. Biarkan ibu saja yang pergi. Nak, ibu kan pergi. Berhati-hatilah ibu. Ya, anakku. Maka, berangkatlah Mbok Serintil ke hutan untuk mencari peramal itu. Sesampainya di gubuk si peramal, Mbok Serintil pun segera masuk. Aku tahu apa yang kau inginkan. Kau menginginkan sebuah kekayaan, bukan? Bukan. Ini soal anakku. Raksasa menginginkan anakku. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan. Kumohon Tuhan bantulah aku. Apa? Raksasa? Baiklah, aku akan membantumu. Tapi kau harus membayarku dengan sangat mahal. Aku hanyalah penjual kayu bakar, Tuan. Tapi akan kuusahakan untuk membayarmu. Kau pikir aku bisa melawan raksasa? Aku hanya penebak nasib, bukan petarung. Kumohon Tuan, kumohon bantulah kami. Baiklah, akan kubantu. Siapkan terasi, garam, biji mentimun, dan jarum. Berilah itu kepada anakmu. Suruhlah dia berlari ke arah hutan. Saat raksasa itu datang, benda-benda itu akan menyelamati dirinya. Baiklah Tuan, terima kasih banyak. Mbok Serintil pun langsung menyiapkan segalanya. Seminggu kemudian, pagi-pagi buta, ia membekali Timun Mas dan menyuruhnya berlari ke arah hutan. Tepat saat itu, langkah kaki raksasa terdengar lagi. Timun Mas berlari sambil berteriak. Raksasa, kejar aku kalau kau bisa. Raksasa pun mengejarnya dengan murka. Meskipun panik, Timun Mas masih mengingat perintah ibunya untuk melempar bekal yang sudah disiapkan. Hingga akhirnya, raksasa itu pun jatuh dan tumbang. Timun Mas pun kembali ke rumah. Mbok Serintil senang melihat Timun Mas selamat. Ia menyambutnya dengan gembira. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih banyak. Sejak saat itu, Timun Mas hidup dengan tenang bersama ibunya. Mereka hidup bahagia tanpa harus merasakan ketakutan lagi.